Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dharma Firabe dari kelas M221 dengan NIM 22047500005 nomor absen 35. Pada video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan guna memenuhi mid test evaluasi pembelajaran di SD yang diampu oleh Ibu dosen pengampu Dr. Faida Yusuf SS MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa perbedaan pengukuran, penilaian, tes, dan juga evaluasi? Baik, yang pertama, pengukuran. Pengukuran adalah mengukur nilai siswa, mengukur dalam interval nilai. Misalnya, nilai siswa tersebut adalah 92 atau 80. Secara singkatnya, yakni skor yang didapatkan siswa adalah hasil kegiatan pengukuran. Baik, selanjutnya yakni penilaian. Penilaian adalah kita kategorikan nilai siswa tersebut, apakah dia termasuk kategori A, A-, B+, B, B-, dan lain-lain. Ini merupakan hasil kegiatan penilaian. Misalnya, nilai siswa tersebut yakni 92, berarti kita kategorikan ke dalam kategori A. Baik, selanjutnya yakni tes. Tes adalah sesuatu yang kita berikan kepada siswa dalam bentuk soal untuk mereka lakukan atau kerjakan, baik dalam bentuk kelompok maupun individu. Tes ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran. Adapun contoh tes yakni ada tes tulis, tes lisan, dan tes-tes lainnya. Baik, selanjutnya yakni evaluasi. Evaluasi adalah klasifikasi lulus. Kita klasifikasikan siswa tersebut, apakah dia sangat rajin, sering bertanya, dan lain-lain untuk siswa yang aktif atau siswa yang nilainya bagus, dan sebaliknya untuk siswa yang kurang. Lulus itu ada lulus yang sangat baik, lulus paling baik, lulus amat baik, lulus baik, dan lain-lain. Intinya, jika ada siswa yang kurang, maka selanjutnya guru akan membuat perencanaan untuk melakukan perbaikan siswa tersebut. Intinya, contoh yang paling mudah dalam membedakan pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi, misalnya begini. Peserta didik yang bernama Raffi ini mendapatkan skor 92. Berarti skor yang didapatkan 92 ini yakni merupakan hasil pengukuran. Selanjutnya yakni dia dikategorikan ke apa? Apakah dia A, B-, atau bagaimana? Berarti kalau 92 kan itu kategori A. Ini kategori A merupakan nilai A. Berarti ini merupakan penilaian. Selanjutnya yakni klasifikasi. A ini merupakan apakah lulus baik, lulus paling baik, atau lulus bagaimana? Kan ini A 92, yakni berarti lulus sangat baik. Ini merupakan hasil evaluasi. Selanjutnya, soal yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip dasar evaluasi. Yang pertama, continue. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental, karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh karena itu, evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu. Hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik itu. Selanjutnya, yang kedua, kooperatif. Dalam hal ini kerjasama. Maksud dari kerjasama yakni dalam kegiatan evaluasi guru harus bekerja sama dengan semua pihak, seperti menyangkut pautkan peserta didik itu sendiri, orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Itu semua harus diajak kerjasama agar semua pihak merasa puas dan juga merasa dihargai. Baik, selanjutnya yang ketiga, komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek bahan evaluasi. Misalnya, objek evaluasi itu adalah peserta didik, maka seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi, baik yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor anak.
Selanjutnya yang keempat yakni adil dan objektif. Guru harus berlaku adil dalam evaluasi, harus tanpa pilih kasih, semua harus dilakukan sama tanpa pandang bulu. Dalam hal ini untuk objektif, guru harus objektif tanpa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Untuk mencapai keobjektifan dalam evaluasi perlu adanya data dan atau fakta. Selanjutnya yang kelima terakhir praktis. Dalam hal ini melaporkan evaluasi harus praktis atau mudah dimengerti dalam melaporkan evaluasi itu. Soal yang ketiga yakni sebutkan dan jelaskan jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran. Yakni yang pertama, evaluasi formatif adalah evaluasi yang ditujukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Jenis evaluasi ini wajib dilakukan oleh guru bidang studi setelah selesai mengajarkan satu unit pengajaran tertentu. Yang kedua, evaluasi sumatif adalah evaluasi yang ditujukan untuk keperluan penentuan angka kemajuan atau hasil belajar siswa. Yang ketiga, evaluasi penempatan adalah evaluasi yang ditujukan untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar atau program pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat yakni evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan guna membantu memecahkan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya soal keempat yakni jelaskan perbedaan evaluasi diagnostik, formatif, dan sumatif, yaitu perbedaannya yakni jika evaluasi diagnostik itu guna membantu memecahkan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, sedangkan evaluasi formatif itu untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Sedangkan evaluasi sumatif itu untuk keperluan penentuan angka kemampuan atau hasil belajar siswa. Soal yang kelima yakni jelaskan tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam pembelajaran. Tujuan evaluasi ini terbagi lagi yakni tujuan evaluasi pendidikan dan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pendidikan ini terbagi atas dua, yakni umum dan khusus. Tujuan umum evaluasi pendidikan adalah untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai tarif perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh para peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yakni tujuan khusus evaluasi pendidikan adalah untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Selanjutnya yakni tujuan evaluasi pembelajaran adalah menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar siswa serta keefektifan pengajaran guru. Baik, ya soal yang keenam yakni jelaskan sasaran evaluasi. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua unsur dinamis pembelajaran atau yang disebut sumber belajar meliputi orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Yang ketiga pelaksanaan pembelajaran dapat diartikan sebagai interaksi antar sumber belajar dengan siswa. Yang keempat, kurikulum. Dalam hal ini kurikulum dipandang sebagai rencana tertulis, yakni seperangkat komponen pembelajaran yang disesuaikan diuraikan secara tertulis pada buku. Selanjutnya yang ketujuh, jelaskan fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik dan bagi siswa. Yang pertama bagi pendidik, yakni menjadi bahan untuk mengukur kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah melakukan kegiatan PBM atau proses belajar mengajar. Yang kedua yakni menjadi bahan untuk mengukur sampai di mana keberhasilan sistem pengajaran yang digunakan. Yang selanjutnya yakni menjadi bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan PBM. Untuk bagi siswa yakni menjadi bahan pertimbangan bagi bimbingan individual peserta didik. Dan yang terakhir yakni menjadi bahan untuk mengetahui kelemahan atau kemampuan peserta didik tersebut. Yang kedelapan yakni jelaskan klasifikasi evaluasi menurut fungsinya. Yang pertama psikologi untuk kerangka acuan melangkah menuju tujuan pendidikan. Yang kedua yakni didaktik untuk motivasi belajar kepada peserta didik, memberikan pertimbangan pemberian bahan pengajaran, metode pengajaran, dan bimbingan khusus kepada peserta didik. Yang ketiga administratif untuk pengisian buku rapor, menentukan indeks prestasi, pengisian STTB, dan tentang ketentuan kenaikan kelas.
Soal yang ke-9 yakni jelaskan prosedur evaluasi pembelajaran, berikan contohnya. Yang pertama, membuat perencanaan evaluasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi adalah suatu format yang berisi komponen identitas dan komponen matriks untuk memetakan soal dari berbagai topik atau satuan bahasan sesuai dengan kompetensi dasarnya masing-masing. Adapun syarat-syarat kisi-kisi yang baik, yakni yang pertama adalah mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Yang kedua, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Adapun contoh-contoh kisi soal itu terdiri atas nama madrasah, program atau jurusan, mata pelajaran, semester atau tahun, kurikulum acuan, alokasi waktu, jumlah soal, dan standar kompetensi. Setelah menyusun kisi-kisi, kemudian guru membuat soal yang sesuai dengan kisi-kisi, menyusun lembar jawaban siswa, membuat kunci jawaban siswa, dan membuat pedoman pengolahan skor. Selanjutnya melakukan yang kedua yakni uji coba. Uji coba adalah jika soal yang dan perangkatnya sudah disusun dengan baik, maka perlu diuji cobakan terlebih dahulu di lapangan. Tujuannya untuk melihat soal-soal mana yang perlu diubah, diperbaiki, bahkan dibuang sama sekali. Selanjutnya yang kedua, pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi, baik melalui tes tertulis, lisan maupun perbuatan, maupun melalui non-tes. Yang ketiga yakni pengolahan data. Mengolah data berarti ingin memberikan nilai dan makna kepada peserta didik mengenai kualitas hasil pekerjaannya. Misalnya, jika seseorang peserta didik mendapat nilai 65, kita belum dapat memberikan keputusan tentang peserta didik itu apakah yang termasuk cerdas atau kurang, apalagi memberikan keputusan mengenai aspek keseluruhan kepribadiannya. Yang keempat yakni penafsiran hasil evaluasi. Penafsiran terhadap suatu hasil evaluasi harus didasarkan atas kriteria tertentu yang disebut norma. Ada dua jenis penafsiran data, yaitu penafsiran kelompok dan individual. Misalnya dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan atau situasi klinis lainnya. Yang kelima itu laporan. Semua kegiatan dan hasil evaluasi harus dilaporkan kepada berbagai pihak yang berkepentingan seperti pimpinan atau kepala sekolah, pemerintah, dan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya soal yang terakhir yakni jelaskan apa itu tes dan non-tes, berikan contohnya. Yang pertama, tes. Secara umum, tes diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk mengukur pengetahuan atau penguasaan objek ukur terhadap seperangkat konten dan materi tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa tes adalah suatu cara atau alat untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau sekelompok siswa sehingga menghasilkan nilai tentang tingkah laku atau prestasi siswa tersebut. Contoh, tes lisan, tes tertulis, tes tindakan atau perbuatan. Misalnya, tes tertulis atau tes lisan dapat digunakan untuk mengukur kawasan kognitif, sedangkan kawasan psikomotorik cocok dan tepat apabila diukur dengan tes tindakan, dan kawasan afektif biasanya diukur dengan skala perilaku seperti skala sikap. Soal tulisan itu bisa berupa bentuk soal pilihan ganda dan uraian. Adapun ciri-ciri tes yang baik yakni sudah teruji validitas, reliabilitasnya, objektivitasnya, praktikabilitas, dan ekonomisnya. Yang kedua yakni non-tes. Teknik non-tes sangat penting dalam mengevaluasi siswa pada ranah afektif dan psikomotor. Berbeda dengan teknik tes yang lebih menekankan aspek kognitif. Ada beberapa macam teknik tes yakni pengamatan, wawancara, kuesioner atau angket, dan analisis dokumen yang bersifat unobtrusif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.